Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita melakukan pemupukan dengan rotasi 3 bulan sekali, namun kita menebarkan secara bersamaan pupuk-pupuk yang akan kita tebarkan. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman yang sudah saya alami, sudah saya amati di kebun saya, dan semoga sharing saya ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Jadi teman-teman, saya ini pernah diceritakan oleh keponakan saya yang bekerja menjadi asisten di sebuah perkebunan kelapa sawit yang berada di Kalimantan. Jadi beliau ini mengatakan bahwa mereka melakukan pemupukan itu dengan rotasi 3 bulan sekali, dan melakukan pemupukan itu dengan jenis pupuk yang berbeda. Lalu saya tanyakan apakah seperti apa prosesnya dan seperti apa tekniknya. Namun sebelumnya teman-teman, apakah kita harus mencampurkan seluruh pupuk? Tentu menurut saya pribadi bahwa pencampuran pupuk ini saya tidak merekomendasikan sama sekali dan tidak menganjurkannya, karena beberapa kali saya sudah menceritakan bahwa pencampuran beberapa unsur kimia itu akan menghasilkan unsur kimia yang baru, yang tentunya kita tidak tahu apakah fungsinya itu baik atau buruk terhadap kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, kita sudah disediakan dengan berbagai macam pupuk dan fungsinya. Jangan sampai karena kepintaran kita dengan sengaja kita merusak dari struktur pupuk-pupuk yang memang sudah disediakan. Saya sering melihat konten-konten dari orang lain yang dengan sengaja mencampurkan pupuk-pupuk yang ada. Yang pertama tentunya saya sarankan bahwa itu tidak dianjurkan. Tadi alasan yang pertama, efisiensi manfaat, karena kita tidak tahu nanti manfaatnya akan berubah atau tidak. Yang kedua, tentu efisiensi tenaga. Daripada kita repot-repot mencampurkan pupuk, membawa terpal, membawa sekop, membawa angkong untuk proses pencampuran, setelah kita campurkan, kita masukkan kembali ke dalam karung, kemudian baru kita tebarkan. Dan hal ini tentunya teman-teman akan sangat memakan waktu dan tenaga, serta kalau kita ngupah orang lain tentunya akan memakan banyak biaya. Nah, pencampuran ini saya tidak rekomendasikan karena memang ada beberapa hal tersebut. Dan tentunya teman-teman, bagaimana teknik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan pemupukan secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan pupuk yang berbeda. Ternyata mereka lakukan adalah dengan melakukan penebaran di tempat yang berbeda. Misalkan kita menebar urea di piringan sebelah sana, kemudian kita menebarkan TSP di piringan sebelah sana, dan kita menebarkan KCL di piringan sebelah sini. Itu teknik yang dilakukan dengan cara dibenamkan, teman-teman, tidak hanya ditaburkan. Karena apa? Ketika kita melakukan pemupukan dengan rotasi yang cukup lama, maka dosis yang kita berikan harus lebih banyak karena untuk kebutuhan yang cukup panjang. Itu yang dijelaskan. Jadi ketika kita menebarkan pupuk 1 bulan sekali, misalkan dengan dosis 1 kg urea, maka dengan kita menggunakan jarak waktu yang 3 bulan atau rotasi 3 bulan, maka kita menambah dosisnya, menggabungkan dosisnya menjadi 3 kg. Yang mereka kejar apa? Yang mereka kejar adalah efisiensi tenaga,
efisiensi waktu dan efisiensi biaya, itu yang mereka kejar. Kalau kita hanya memiliki kebun sedikit, ya tentunya lebih baik kita tebarkan tiap bulan saja, karena memang kita sanggup mengerjakannya sendiri. Dan yang kedua teman-teman, mengapa tidak ditebarkan? Alasan mengapa tidak ditebarkan, namun dengan menggunakan cara pembenaman, ini adalah untuk menghindari hilangnya pupuk akibat oksidasi atau akibat terpapar dari udara dan sinar matahari. Dengan cara membenamkan pupuk di tanah, maka potensi kehilangannya itu akan diminimalisir atau diperkecil. Ketika kita hanya menebarkan dengan pupuk yang banyak, misalkan 3 kg urea, 3 kg TSP, 3 kg KCL, tentu jumlah piringan atau lebar piringan atau luas piringan itu tidak mencukupi untuk penebaran pupuk yang lumayan banyak itu. Nah, mereka perlu dibenamkan, karena ketika ditebarkan maka akan terjadi penumpukan pupuk di sana. Dan setelah terjadi pemupukan, maka seperti pupuk yang mengandung garam atau yang memang diekstraksi dari garam seperti KCL dan urea, setelah mereka menumpuk, maka dengan terpaparnya udara dan sinar matahari serta kelembaban tanah, maka dia akan segera mencair. Dan setelah mencair, ketika memang mereka tidak langsung diserap oleh tanah, maka pupuk-pupuk itu akan terbang ke udara. Nah, itulah potensi kehilangan yang cukup besar. Maka dari itu mereka melakukannya dengan cara pembenaman. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin menggunakan pupuk dengan rotasi 3 bulan sekali, tentu syaratnya pupuknya harus lebih banyak, karena memang kebutuhan dari kelapa sawit itu cukup besar. Dan yang kedua, harus dilakukan pembenaman, jangan hanya ditebar saja. Itu tentu kalian juga harus memperhatikan cuaca, apakah dalam keadaan hujan atau dalam keadaan kering. Itu harus benar-benar diperhatikan, karena pupuk yang kita gunakan lumayan cukup banyak. Jangan sampai pupuk yang banyak ini yang kita beli dengan harga yang mahal terbuang dengan sia-sia. Lalu bagaimana kalau kita juga melakukan dengan pupuk dolomit atau pupuk-pupuk lain? Seperti yang saya sering sampaikan teman-teman, bahwa penggunaan pupuk kimia dengan pupuk batuan itu jangan dicampur, jangan dibarengkan penggunaannya, karena memang kontradiksi dari fungsi mereka. Jadi pupuk dolomit ini fungsinya untuk membasahkan tanah atau menetralkan tanah yang terlalu asam, karena memang kandungan dari pupuk dolomit atau magnesium yang ada di dalamnya ini adalah untuk menyeimbangkan pH tanah. Dan sedangkan pupuk-pupuk kimia yang mengandung garam seperti KCL, urea, dan NPK itu banyak sekali mengandung garam yang bisa meningkatkan keasaman tanah. Jadi penggunaan dolomit harus sangat hati-hati, jangan sampai berbarengan dengan pupuk-pupuk yang mengandung garam atau pupuk-pupuk kimia tersebut. Karena apa teman-teman? Ketika kita mencampurkannya, maka pupuk yang mengandung asam itu akan dinetralkan atau dibasahkan oleh pupuk dolomit ini, dan tentunya pupuk-pupuk itu akan hilang manfaatnya dan akan merugi bagi kita dalam masalah biaya dan efisiensi yang lainnya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menebarkan pupuk dolomit, maka usahakan jarak waktu dari penebaran dolomit ke pupuk kimia lainnya itu sekitar 21 hari hingga 30 hari. Jadi jangan sampai kurang dari 21 hari. Dan tentunya teman-teman jangan pernah juga mencampurkan dolomit dengan pupuk-pupuk kimia yang lainnya. Dan ketika kita melakukan dengan pupuk borat, apakah bisa juga dibarengkan dengan pupuk yang tadi? Boleh.
Namun kalau dolomit tadi memang tidak bisa dibarengkan dengan yang lain. Ini memang khusus pengecualian untuk pupuk dolomit, jangan pernah dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.